Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Di antara hikmah puasa yang dapat kita petik setidaknya ada 5 poin penting. Yang pertama, puasa mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain. Kita tidak dididik secara teori, apa itu lapar menurut bahasa, apa itu lapar menurut istilah, bagaimana itu lapar, bagaimana itu rasa lapar. Tapi langsung kita rasakan, begitu rasanya lapar. Kalau saudara kita lapar, beda lapar kita dengan lapar mereka. Lapar kita masih ada batas waktunya, nanti azan maghrib berkumandang kita akan makan, kita akan minum dengan makanan yang nikmat, minum yang menghilangkan dahaga. Tapi saudara kita yang jauh di sana, bahkan mungkin di dekat dari tempat tinggal kita, mereka yang lapar tanpa batas, lapar pagi, lapar petang, lapar siang, lapar besok, lapar berikutnya. Maka tidak ada gunanya bicara lapar, seminar tentang lapar. Tapi yang membicarakannya orang-orang kenyang, narasumbernya kenyang, panitianya kenyang, hanya akan menghasilkan teori-teori semata. Oleh sebab itu Islam mengajarkan la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, kamu tidak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai engkau merasakan perasaan saudaramu, wa yuhibbu li nafsi. Kalau makanan itu enak, terasa mengalir di tenggorokanmu, begitu juga lah mengalir di tenggorokan mereka. Kalau makanan itu terasa lezat di kunyahan mulutmu, begitu juga makanan itu berada dalam mulut mereka. Perasaan ini yang terus dipupuk selama 1 bulan penuh. Yang kedua, Ramadan, siam, puasa mendidik kita bagaimana konsisten dengan waktu. Siapapun orangnya, kalau sudah azan berkumandang waktu fajar terbit, kulu makanlah, washrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Tidak bisa ditawar-tawar. Siapa yang terlambat, lalu kemudian dia makan pada saat matahari sudah terbit, lalu dia ingin tambah menjadi malam, saya tunda malamnya, tidak bisa. Karena ini waktu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harinya tertentu, hanya pada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak lebih dari 30 hari, tidak kurang daripada 29 hari. Harinya tertentu, ayyaman ma'dudat. Batas waktu yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, puasa mendidik kita penuh dengan kesabaran. Pada saat panas terik, haus mulai terasa menyengat di tenggorokan. Pada saat itu emosi mulai naik, gula darah turun, emosi mulai naik, mau marah. Tapi saat itu kita sudah dididik. Insyatamahu ahadun alaih, ada orang yang mencaci makinya, ada orang yang mengajaknya berkelahi. Faliyaqul inni sha'im, aku sedang puasa, saya sedang puasa. Pada saat itu kita sedang diajarkan mengontrol emosi. Bila orang yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus mampu mengontrol emosinya, apalagi orang yang dalam keadaan kenyang, suasananya tenang, maka kita amat sangat dididik dalam sebulan penuh Ramadan ini. Adapun yang keempat, maka keempat kita diajarkan bagaimana orang-orang beriman itu melawan hawa nafsunya. Mata ingin melihat, telinga ingin mendengar, jiwa ingin berontak, pikiran ingin merenungkan segala sesuatu yang haram-haram, hati ingin berkata-kata. Tapi pada saat itu dia lawan kantuknya, dia lawan marahnya, dia lawan hawa nafsu makannya, dia lawan nafsu minumnya, dia lawan nafsu syahwatnya. Padahal makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal, tapi dia mampu menahan. Kalau pada saat Ramadan, siam, puasa, dia mampu menahan diri dari yang halal, maka setelah keluar Ramadan, insya Allah dia pun punya self control, mampu menahan dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir yang kelima adalah merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'iyyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak diawasi kamera CCTV, tidak diawasi oleh petugas, tapi yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur, dia tetap bersama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kebersamaan itu dirasakan pada saat melaksanakan siam di dalam kamar mandi, pintu terkunci, air ada, melimpah ruah, siapapun tidak melihat. Tapi pada saat itu dia sedang merasakan kebersamaan. Rumah terkunci, semua orang tidak ada, pembantu tidak ada, anak-anak sudah pergi, suami bekerja, tinggal seorang diri. Pada saat itu dia sedang merasakan kebersamaan dengan Allah. Andai rasa itu yang kita bawa keluar Ramadan, insya Allah kita akan menjadi insan-insan yang dekat dengan Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan fisik, mental, pikiran, sehingga kita bisa
bertemu bertatap muka di TV yang kita cintai ini. Ada di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW adalah ta'jilul iftar, yaitu menyegerakan berbuka, wa ta'khir, dan mengakhirkan, menunda sampai akhir waktu saat bersahur. Apa hikmah di balik ini? Bahwa ibadah ini bukan berlomba lama-lama lapar. Karena dalam ibadah itu ada aturan. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat ibadah, ma laisa alaihi amruna, laisa alaihi amruna, tidak ditunjukkan Nabi SAW, fahuwa mardud, fahuwa raddud, maka amal itu rad, tertolak, mardud, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang berpuasa, dia sambung satu hari dengan hari berikutnya, disebut dengan puasa wisal. Dia sangka amal dia sudah banyak. Saya sudah amal banyak karena saya tahan lapar sampai 24 jam. Malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling bagus adalah menyegerakan berbuka. Makna menyegerakan berbuka, tetap setelah masuk waktu maghrib. Begitu berkumandang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka langsunglah berbuka, bismillah, makan. Lalu kemudian membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa satu lagi, dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kedua-dua doa itu dianjurkan. Begitu fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya. Oleh sebab itu maka dianjurkan bersegera, tapi yang paling baik adalah makan yang manis. Karena perut kita selama lebih kurang 13 jam setengah, bahkan 14 jam, bahkan di daerah lain sampai 16 jam kering. Kalau diisi dia dengan air es, maka boleh jadi akan terjadi luka, boleh jadi akan amat sangat kering. Lalu kemudian ketika dia diisi dengan yang manis-manis, maka insya Allah ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebutir, 3 butir kurma. Innallaha watir, Allah itu maha ganjil, yuhibbul witra, dia suka pada yang ganjil. Lalu kemudian seteguk 2 teguk air. Dhahabal dhama'u, mana haus yang tadi hilang. Wa batallatil uruqu, tenggorokan, urat-urat leher, urat-urat tubuh sudah basah karena air dan makanan. Wa thabatal ajru insyaallah, dan balasan sudah ditetapkan karena kehendak qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Menyegerakan berbuka. Dengan menyegerakan berbuka, kita sudah memberikan hak. Innali jasadika 'alaika haqqan, dalam jasadmu itu ada haknya, beri dia makan. Innali 'ainika 'alaika haqqan, matamu punya hak, beri dia tidur. Innali ahlika 'alaika haqqan, keluargamu punya hak, beri mereka perhatian. Wa ati dzi haqqin haqqahu, berikanlah segala yang memiliki hak terhadap dirimu, berikan haknya. Bila tidak, maka kita termasuk orang yang zalim. Termasuk berbuka, kita harus segerakan kalau sudah tiba masa waktunya. Adapun sahur, tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, maka di dalam sahur itu ada barakah. Andai ada orang tidak mau makan sahur sekalipun, tetap dia minum seteguk 2 teguk air untuk mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sunnah khulafa'ir rasyidin sesudah aku meninggal dunia. 'Addu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai gigi geraham. Ini diantara sunnah Rasulullah SAW. Maka kita mengakhirkan sampai kira-kira menjelang waktu azan tiba. Lalu kemudian ada yang disebut dengan imsak dalam mazhab, sebagian mazhab Syafi'i, yaitu berhati-hati agar jangan sampai ketika azan berkumandang mulut sedang ada berisi makanan, maka alangkah baiknya 10 atau beberapa menit menjelang azan kita dalam keadaan fresh, bersih. Setelah bersiwak, bergosok gigi, kumandang azan subuh berkumandang, maka kita dalam keadaan tenang dan tidak ada ragu sedikit pun. Andai saat azan berkumandang mulut sedang berisi makanan, maka kita keluarkan. Karena kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Fajar shadiq sudah terbit, tidak ada lagi masa untuk makan, tapi mengakhirkan sampai beberapa detik, menit menjelang azan amat sangat baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melaksanakan sunnah ini, menyegerakan berbuka dan menunda, mengakhirkan bersahur, tapi keduanya tetap dalam koridor ketentuan yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama datang dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki perintah dan larangan. Perintahnya mengandung kebaikan, larangan juga untuk kemaslahatan umat. Apa perintah Allah di bulan ini? Ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman. Allah tidak katakan ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Tidak. Allah tidak katakan ya ayyuhal insan,
wahai insan, tidak. Tapi yang dipanggil Allah orang-orang yang ada rasa iman, keyakinan, kepercayaan bahwa Allah yang menciptakan dia, bahwa dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Di dalam puasa itu ada kebaikan, wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Ternyata tubuh kita mengandung banyak racun bakteri, bisa berubah menjadi penyakit. Tapi kita berpuasa, maka puasa itu membuat kita menjadi fresh, menjadi tenang, menjadi baik kembali, menjadi seperti semula jadi. Maka inilah yang membuat orang menjadi baik. Wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Andai kita tidak tahu hikmahnya pun kita tetap laksanakan, karena kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perintah, di sana juga ada perintah untuk berbagi. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berzakatlah, wa anfiqu, berwakaflah min thayyibat, yang baik-baik. Sedekahkan apa yang ada di tangan kita, berikan. Itu bukan punya kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum, kami yang memberi rezeki. Oleh sebab itu maka Nabi menjelaskan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri sa'an min tamrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sa'. Oleh sebab itu ini perintah. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat. Perintahnya antara kuat dan tidak kuat, sunat muakkad. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya kurang kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah, laksanakan. Ini pula ada anjuran-anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taharrau lailatul qadri, carilah malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Melaksanakan i'tikaf. I'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di, dan Nabi setelah beliau meninggal dunia, istri beliau Sayyidatuna Aisyah dan yang lain tetap juga melaksanakan i'tikaf. Begitulah Nabi, begitulah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah-perintah. Adapun larangan, sama seperti di bulan yang lain. Dilarang berzina, dilarang minum khamar, dilarang mencuri, dilarang berbuat haram. Tapi di bulan ini luar biasa. Siapa yang melakukan perbuatan haram di bulan ini, maka azab yang dia terima berlipat ganda. Karena kebaikan dilipat gandakan, maka perbuatan haram dia sudah menistakan ajaran Allah, menistakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhubungan kelamin, maaf, boleh dengan istri yang sah, dengan akad yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia laksanakan di bulan ini, maka dia mesti membayarnya dengan melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh disela dengan hari yang lain. Andai dia tidak mampu, maka dia tetap memberikan makan fakir miskin 60 orang. Begitulah yang mesti dia laksanakan, begitulah yang mesti dia lakukan, karena dia sudah melanggar kemuliaan, keagungan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kasar, sumpah serapah, caci maki, adakah itu semua dilarang? Ya, di bulan lain pun dilarang, tapi di bulan ini dapat menghilangkan pahala puasa. Malam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, tipu-tipu, bohong-bohong, canda gurau, tapi menyebabkan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, menipu orang, maka perbuatan itu wal amala bihi, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Tak ada gunanya dia tidak makan, tidak minum, tapi kata-katanya kasar, ungkapannya menyakiti hati orang, menyebabkan perbuatan itu diungkap belakang hari, maka perbuatan itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita lebih mawas diri. Di bulan Ramadan kita lebih memperkuat pengawasan terhadap diri, karena kalau tidak kita akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kata-kata singkat namun penuh hikmah akan menyentuh hati kita, terutama yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sama-sama memuliakan bulan ini, dan kita bangkitkan semangat untuk terus beribadah, untuk terus mengikuti perintah-perintah Allah, untuk segera menjauhi semua larangan-larangan Allah, karena perintah dan larangan itulah yang akan membuat kita selamat. Perintah dan larangan itu akan menolong kita pada saat tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala.